Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alhamna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Kesombongan yang ketiga adalah kesombongan orang Yahudi dan Nasrani yang menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW karena hasad dan dengki. Padahal sebelumnya mereka mengetahui akan kedatangan Nabi akhir zaman ini, bahkan menanti-nanti kedatangannya. Hanya gara-gara Nabi Muhammad SAW itu bukan dari kalangan mereka, maka mereka pun menolaknya, bahkan memerangi, hendak membunuhnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Surat As-Saff ayat ke-5. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan bahwa umat Yahudi kaum yang dimurkai oleh Allah. Mereka melakukan berbagai perbuatan kemungkaran dan maksiat terhadap Allah, tidak mengikuti petunjuk yang diberikan kepada mereka, serta sikap mereka yang keras kepala terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Dalam kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka mengingkarinya setelah mereka mengerti, memusuhinya padahal mereka mengenalnya, hendak membunuhnya padahal mereka tahu bahwa ia adalah Nabi terakhir yang dinanti. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftahuna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah sampai kepada mereka kitab atau Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Surat Al-Baqarah ayat 89. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Al-Awfi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini. Mereka selalu memohon kemenangan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW atas orang-orang musyrik Arab, yakni yang juga dari kalangan ahli kitab seperti mereka. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan kelihatan oleh mereka bukan dari kalangan mereka, mereka pun ingkar dan dengki kepadanya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Umat Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sebelum itu sering kali menolak wahyu-wahyu yang datang kepada mereka, meskipun mereka telah mengetahui bahwa wahyu tersebut adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Hal ini terjadi terutama ketika mereka menolak kedatangan Nabi Muhammad SAW yang seharusnya mereka terima sebagai nabi yang dijanjikan di dalam kitab-kitab mereka. Penolakan terhadap wahyu yang datang dan kelakuan mereka yang keras kepala
menyebabkan mereka digambarkan sebagai kaum yang dimurkai. Selain itu, salah satu sikap yang sangat dikecam dalam Al-Quran adalah kesombongan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Mereka merasa lebih unggul daripada umat lainnya dan menunjukkan sikap tidak bersedia menerima petunjuk yang datang, terutama dari Nabi Muhammad SAW. Kesombongan ini menyebabkan mereka tidak hanya menolak Nabi Muhammad SAW, tetapi juga merasa bahwa mereka tidak membutuhkan petunjuk lain selain dari apa yang mereka anggap benar. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sifat mereka yang sombong dan tinggi hati serta menaruh kebanggaan yang berlebih pada dirinya sendiri, juga meremehkan orang lain dan menganggapnya sebagai kaum yang umi atau buta huruf yang boleh diperlakukan sesuka hati mereka. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi'annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar saja, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Surat Al-Imran ayat 75. Dalam ayat ini Allah memberitahukan perihal orang-orang Yahudi, bahwa di antara mereka ada orang-orang yang suka berkhianat. Jika kamu mempercayakan 1 dinar saja kepadanya, maka dia tidak mengembalikannya kepadamu sebab ketamakannya, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Pembangkangan itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang yang umi, golongan Arab selain ahli kitab, dan tidak ada dosa dalam memakan harta orang mukmin, sebab agama mereka bertentangan dengan kami orang Yahudi. Allah telah menghalalkan harta mereka untuk kami. Mereka berkata dusta terhadap Allah dengan perkataan ini, padahal mereka mengetahui dengan keyakinan bahwa Allah tidak menghalalkan hal tersebut. Hal ini karena mereka merasa manusia yang paling utama dan menganggap rendah yang lainnya. Dalam ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah, hai Muhammad, hai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang yang lainnya, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-6. Ayat ini menegaskan sifat sombong dan merasa eksklusif sebagai kekasih Allah telah menyebabkan Bani Israel tersesat. Mereka lupa bahwa semua makhluk adalah makhluk Allah yang sama di hadapannya. Hingga hari ini, sifat-sifat buruk Bani Israel itu pun masih melekat dengan mereka yang kini dikenal sebagai bangsa Israel. Mereka adalah kaum Zionis, mereka culas, kasar, munafik, sombong, pengkhianat, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita saksikan hari-hari ini dan sebelumnya, bagaimana perlakuan mereka terhadap kaum muslimin di Palestina dengan membunuh puluhan ribu orang-orang yang lemah dan warga sipil, terutama anak-anak. Mereka juga mengingkari perjanjian gencatan senjata dan terus melakukan genosid
terhadap kaum muslimin di Palestina. Mereka sejatinya adalah musuh abadi umat Islam, dan karena itulah haram hukumnya menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu, karena mereka hanya memimpin di antara mereka satu sama lainnya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sampai di sini dahulu. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.